Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Baik ya, silakan ketua kelas siapkan dan jangan lupa berdoa. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Kita belajar membaca berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ketua kelas? Ketua kelas? Hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Tiara. Tiara saja? Ya, Bu. Baik. Ketemu ya? Ya, Bu. Siap belajar? Iya, Bu. Siap ya. Walaupun tidak siap harus sih. Siap. Baik, silakan buka bukunya masing-masing. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu. Silakan dibuka. Sekarang materi masuk di bab 2. Tema? Tema? Tema atau tema B? Tema A sudah kemarin. Tema mulai lagi. Tema A atau tema B? Tema B. Baik, dengarkan. Sebelum kita masuk di tema B, mari kita refleksi pembelajaran minggu lalu. Tema A ya. Ya, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Menemukan informasi yang aktual dan akurat dalam teks berita. Masih ingat apa itu berita? Masih, Bu. Masih ingat? Masih. Mana suaranya? Kita punya 1-2 orang. Masih ingat apa itu berita? Masih, Bu. Silakan angkat tangan 1 orang. Apa itu berita? Silakan Tias. Berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat sedang diperbincangkan. Kita sudah bahas, berita itu harus bersifat aktual dan akurat. Aktual itu apa dan akurat itu apa? Silakan angkat tangan. Ayo, Celia dulu ya. Silakan Celia. Baru saja terjadi. Silakan. Aktual yang baru saja terjadi. Aktual itu yang baru saja terjadi atau masih hangat diperbincangkan. Kalau akurat, Saya silakan Dela. akurat, yang jelas, Yang jelas. Ada lagi? atau yang benar. Ya, yang jelas atau yang benar atau yang tepat. Intinya, isi suatu teks berita harus bersifat fakta. Dikatakan fakta jika dilengkapi dengan data dan bukti yang bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Baik, alhamdulillah masih mengingat materi yang kemarin. Sekarang kita masuk materi hari ini. Masuk di tema B. Tentang apa tema B? Mengenali struktur dan unsur teks berita. Mengenali struktur dan unsur teks berita. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau siswa bisa mengenali apa itu struktur dan unsur dari teks berita. Berbicara mengenai berita, sudah pernah pembelajaran sebelumnya tentang berita? Belum pernah? Belum? Baik. Hari ini kita akan mengerjakan latihan tugas seperti biasa di
Sebeloto. Iya, sebelum paragraf terakhir. Dan yang terakhir adalah kaki, jangan dilupakan. Kaki berita biasanya ada di paragraf akhir atau penutup, dia satu paragraf saja. Ingat tingkatannya. Kepala berita atau judul berita itu bersifat penting. Bersifat penting atau sangat penting ya, sangat penting. Berarti wajib ya, kan sangat berarti wajib. Leher berita bersifat penting. Artinya dia masih ada level itu, dia masih di bawahnya judul berita. Dia bersifat penting. Kemudian tubuh berita ada level lagi di bawahnya dari leher berita tadi. Berarti setelah sangat penting, kemudian cukup penting. Dan yang terakhir kaki berita dia bersifat level bawahnya lagi kurang penting. Artinya kalau kaki berita itu bisa ada, bisa tidak. Paham sampai situ? Sudah tahu apa saja struktur beritanya? Tahu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk mengerjakan latihan atau tugasnya. Dan karena sudah tahu tentang struktur berita, sekarang kita lanjut mengerjakan latihan seperti biasa. Kelompoknya ibu sudah bentuk ya minggu lalu ya? Dan sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Seperti biasa ya, minggu lalu ibu bagi secara heterogen. Tidak boleh yang bisa ketemu yang bisa, jadi harus bercampur ya. Yang bisa, yang menengah dan yang kurang. Tapi ibu yakin dan percaya kalian semuanya hebat dan bisa ya. Jadi jangan ada berkecil hati, semuanya mampu untuk mengerjakan latihan dan tugasnya. Sudah siap? Sudah, Bu. Siap. Alhamdulillah ibu bagikan RKP ini. Kelompok 1. Jawabannya terus di belakangnya ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Nanti terus di belakangnya saja ya. Kelompok 3. Ini soalnya terus di belakangnya ya. Ditulis di belakang soalnya saja ya. Di belakang soal KPD yang sudah disiapkan, silakan dikerjakan sambil berjalan mengerjakan. Yang kurang paham silakan angkat tangan ya. Nanti ibu ke kelompoknya kalian dan menjelaskan kembali. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ayo. Baik, silakan perhatikan semua di depan. Lihat dulu, ibu perlihatkan teks yang akan kalian gunakan untuk menjawab soal yang sudah ibu bagikan dalam KPD-nya. Yang berapa ini? Pesawat ya? Ya, Bu. Pesawat terbang. Sudah lihat? Apa temanya di situ? Pesawat terbang seharga 400 miliar rupiah buatan Republik Indonesia makin laris manis. Silakan, ibu sudah berikan soal di dalam KPD-nya. Perhatikan di teksnya masing-masing. Bisa lihat di depan dan bisa lihat juga di bukunya. Di situ lengkap semuanya, jawabannya diperhatikan baik-baik berdasarkan dari struktur teks beritanya. Silakan, selamat bekerja. Kalau sudah selesai, bilang selesai. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Bagaimana kelompok 3? Aman? Aman, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nanti kalau tidak paham bertanya ya. Ya, Bu. Kalau bagaimana? Aman? Ya, sudah berapa nomor yang dikerja? 2 nomor. Alhamdulillah. Semangat ya. Kelompok 4. Bagaimana? Aman? Bisa dijawab ya? Sudah berapa nomor? 3 nomor. Alhamdulillah, lebih banyak ya dibagi kelompok 2. Kelompok 5. Aman? Aman, Bu. Bisa ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan ya. Bu. Sudah berapa nomor? 4. 4 nomor. Wah, tidak lama lagi berarti ya. Tidak lama lagi kita presentasi. Ingat, siap-siap. Sebentar yang presentasi di depan. Jangan lupa kelompok lain. Silakan di
Nia, bisa? Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Sudah? Sudah semua? Dengarkan, tadi Ibu melihat ada yang bermain handphone pada saat pengerjaan tugas. Masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih. Di dalam ruangan pada saat proses pembelajaran tidak boleh sambil bermain handphone. Jangan dilupa. Ingat ya? Jangan dilupa, jangan bermain handphone di dalam kelas. Jangan tidur. Semuanya tegakkan badan baik. Karena tadi ada yang mengantuk, ada yang bosan mungkin sambil bermain handphone. Kalau begitu sebelum kita presentasi, mari kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri semua, berdiri. Berdiri semua ya. Silakan. Kita akan melakukan ice breaking sebelum melakukan presentasi. Dengarkan, ice breaking adalah siapa cepat dia dapat. Ya? Dengarkan. Tangannya, coba tangannya angkat seperti ini. Saling coba berdekatan dengan temannya masing-masing. Karena siapa cepat dia dapat, tangannya harus menatap tangan temannya. Bagaimana caranya? Silakan. Mundur. Jangan di bawah meja. Situ. Ayo saya. Sini aja. Ya, mundur. Sini aku saya serahkan kelompoknya masing-masing. Ya. Tangan kanannya seperti ini, saat tangan kirinya seperti ini. Jadi tangannya terbuka seperti ini, siap-siap menangkap jari tangannya. Paham? Kita masuk jari. Jadi yang jari ini usahakan angkat ke atas supaya jangan tertangkap. Paham? Tidak tertangkap lebih baik. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Pada saat yang menyebutkan kata harimau, silakan angkat tinggi-tinggi dan yang seperti ini tangkap. Tangan usahakan aja bisa tangkap teman teman. Iya, siap. Lihatkan ceritanya. Kisah Raja Harimau. Silakan hitung yang berhasil diangkat. Ya, hitung yang berhasil diangkat. Lanjut. Kisah Raja Harimau. Jangan ya, sudah disebut. Raja Harimau dan tikus. Dengarkan. Di dalam hutan belantara tinggallah Raja Harimau. Yang sangat ditakuti oleh binatang yang lain. Pada suatu hari sedang dan istirahat karena kekenyangan. Tiba-tiba seekor tikus berjalan melintas di hadapan sang raja. Suatu hari, bukan harimau ya, suatu hari
berita. Yang lain dengarkan ya. Jangan ada yang melamun, jangan ada yang tidur atau mengantuk. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah temukan struktur kepala berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasanmu. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu kalimat pertama pada bagian kepala berita, produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara. Karena pada paragraf ini terdapat unsur apa pesawat terbang diminati banyak negara, di mana Indonesia, kapan, kini, siapa, PT Dirgantara Indonesia, mengapa sudah diekspor ke berbagai negara, dan bagaimana dipesan oleh banyak negara. Selanjutnya nomor 2, bersama kelompokmu lakukan analisis unsur adik Simba pada kepala berita dari teks di atas. Adakah unsur yang tidak terjawab? Jelaskan alasan kalian. Jadi jawaban kami adalah analisis unsur adik Simba pada kepala berita dari teks di atas. Apa? Pesawat terbang diminati banyak negara. Di mana? Indonesia. Kapan? Kini. Siapa? PT Dirgantara Indonesia. Mengapa sudah diekspor ke berbagai negara, dan bagaimana dipesan oleh banyak negara. Semua unsur terjawab seperti di atas. Selanjutnya soal nomor 3. Temukan struktur leher berita pada teks berita yang telah kalian baca. Apakah gagasan pendukung yang diuraikan pada leher berita? Jelaskan alasan kalian. Gagasan pendukung yang diuraikan pada leher berita adalah penjelasan mengenai jumlah pesawat terbang CN235 yang dipesan oleh negara-negara lain dan jumlah pesawat yang digunakan TNI AL. Selanjutnya soal nomor 4. Teks berita menggunakan ragam bahasa baku. Pada kutipan, hingga kini pesawat tersebut sudah diekspor di berbagai negara. Kata baku karena kata di adalah kata depan, sehingga penulisan yang baku adalah di antaranya. Oke. Pada nomor 5, pada judul berita pesawat terbang buatannya makin laris manis. Apakah kata 400 miliar merupakan kata baku? Jelaskan alasan kalian. Tidak baku. Seharusnya ditulis 400 miliar atau 400 miliar rupiah atau 400.000.000.000.000. Nomor 6. Bagaimana pendapat kalian mengenai pengembangan pesawat CN235 untuk angkutan komersial? Oke. Menurut saya, pengembangan pesawat CN235 menjadi pesawat komersial adalah diversifikasi usaha yang berpeluang yang sangat baik. PT Dirgantara Indonesia mempunyai peluang untuk menjual lebih banyak pesawat, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Hal ini akan memberi dampak terbukanya lebih banyak peluang kerja bagi penduduk Indonesia dalam bidang-bidang pesawat terbang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang belum dipahami, kami persilakan dari kelompok lain untuk bertanya. Bagaimana kelompok lain? Silakan. Ayo, dari kelompok berapa? Silakan tanggapi jawaban dari teman kalian. Angkat tangan ya, silakan. Kelompok mana? Tia, silakan. Kelompok 4. Silakan yang pemateri yang berpresentasi dengarkan ya. Silakan ditanggapi kembali. Terima kasih untuk
memahami apa yang kalian bisa peroleh dari pembelajaran hari ini. Baik, itu tadi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 4 ya. Silakan kelompok 2 dijawab. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi, yang kami peroleh dari pembelajaran kali ini yaitu kami memahami tentang struktur teks berita yang ada di dalam teks ini, yaitu seperti kepala berita, leher berita, dan kaki berita. Kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita. Silakan kembalikan ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 4? Kami dari kelompok 4 menerima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, kelompok lain bagaimana? Masih ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah benar semua jawabannya? Sudah. Jawaban kelompok lain? Baik, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali duduk ke tempatnya. Ayo, silakan. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang akan tampil? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semua kelompok sudah tampil. Alhamdulillah, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya tampil secara maksimal. Tepuk tangan dulu. Ibu harapkan nanti ke depannya juga seperti ini ya. Harus semuanya semangat. Kalau tidak semangat, kita ice breaking lagi supaya semuanya menjadi semangat dan tidak mengantuk. Baik, sebelum kita merefleksi, Ibu mau menyampaikan dulu nilai yang kalian peroleh dari masing-masing kelompok dan siapakah kelompok terbaik di antara yang terbaik ya. Ibu akan menyampaikan nilai kalian hari ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan alhamdulillah semua kelompok mendapatkan nilai A. Dan di antara keseluruhan nilai yang mendapat nilai A, otomatis satu yang harus ada satu kelompok yang memiliki nilai terbaik dan yang terbaik yaitu A+. Nah, kelompok manakah itu? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Dan yang terbaik adalah kelompok 5. Dengarkan kelompok lain, tidak usah berkecil hati, kalian juga adalah yang terbaik. Hanya ini karena lebih dari yang terbaik. Bisa jadi minggu depan ke depannya kelompok lain juga mendapatkan mendapatkan nilai yang terbaik dari yang teman-temannya. Misalkan disuruh kelompok 1, 2, 3, 5, 4 berjuang lagi ya. Semangat lagi supaya minggu depan jangan lagi kelompok 5 yang mendapatkannya, tetapi juga kelompok 1, 2, 3, dan 4 juga berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan nilai yang terbaik dari yang terbaik. Alhamdulillah. Cukuplah kita hari ini dan sebelum Ibu akhiri, kita refleksi dulu proses pembelajaran kita hari ini. Dengarkan. Apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Apakah ada yang belum dimengerti ataukah sudah dimengerti semua? Dan jika sudah dimengerti, silakan angkat tangannya tentang apa yang pada sudah peroleh hari ini. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Felia dari kelompok 1. Silakan Kamila. Yang saya pahami adalah tentang struktur berita hari ini seperti kepala berita sangat penting, leher berita penting, Ya. tubuh berita cukup penting. Dan kaki berita kurang penting. kurang penting. Artinya kaki berita bisa ada, bisa Tidak. Yang penting kepala berita, leher berita, dan badan berita wajib ada dalam teks berita. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Lain silakan. Atau ada yang belum dipahami mungkin atau kurang dipahami?
dipelajari kembali, dilihat kembali. Minggu depan kita akan perhatikan lagi, refleksi lagi tentang materi yang sebelum-sebelumnya sebelum kita masuk pada tema C. Paham semua? Paham. Bisa semua?